Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Fikih Asmaul Husna yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Maisi Cilacap. Seperti biasa pada hari Kamis pagi pukul 9, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas satu hal atau topik khusus terkait Asmaul Husna. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik baru bertemakan agar hidup terjamin. Semoga materi ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang bagus buat kita semua. Bersama saya Subri Adi Al-Khazi dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto VSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum dan teman-teman di studio dan kaum muslimin semua? Alhamdulillah kita semua sehat dan kita doakan juga semoga siapapun yang lagi menyimak ini senantiasa dalam keadaan sehat, yang lagi ada banyak masalah semoga tenang dulu. Ya. Kita Amin. fokus kajian dulu walaupun mungkin nanti setelah kajian kerasa lagi masalahnya. Seenggaknya ada luangkan waktu sejenak untuk bersama-sama mengkaji khususnya tentang Asmaul Husna. Nah, kalau topik kita sekarang adalah agar hidup terjamin ya. Nah, kalau bicara soal jamin-menjamin Ustadz ya, rata-rata orang hidup itu pasti mengejar jaminan gitu. Baik itu berupa tabungan untuk hari tua, jaminan kesehatan, dan ini menjadi sebuah kebutuhan untuk zaman sekarang. Apakah kita bakal banyak bicara soal hal ini atau bagaimana Ustaz? Ya, insya Allah pembahasan kita kali ini akan membahas kurang lebih berkaitan masalah hal tersebut karena yang namanya orang hidup itu butuh yang namanya kepastian gitu ya. Iya, Kepastian itu betul. kan suatu jaminan, kepastian. Kalau kita hidup nggak ada kepastiannya ya kita nggak mau. Ibarat kalau dalam dunia kaula muda itu kan ketika ada hubungan antara dua insan yang saling menyukai, ketika tidak ada jaminan, misalnya seorang wanita suka dengan seorang laki-laki suka seorang wanita, kemudian sang wanita otomatis ingin terjamin pasti dia akan dinikahi atau tidak. Kalau enggak ya dia tidak mau dong, gitu kan? Begitu pula dalam dunia kerja, seseorang mau bekerja pada suatu pekerjaan, ketika dia sudah merasa yakin, merasa terjamin bahwasannya dia akan mendapatkan gaji dari kerjaan tersebut. Kalau dia ditawari suatu kerjaan tapi nggak pasti dapat gaji atau tidak, ya orang nggak mau kerja di tempat tersebut, seperti itu. Kadang sesuatu yang sedikit tapi terjamin lebih banyak orang pilih daripada dia mengejar sesuatu yang sepertinya iming-imingnya besar tapi jaminannya 0% atau jaminannya tidak jelas gitu. Ya, Kita lebih memilih hal yang pasti-pasti. ya ibarat ada seorang yang mengatakan lebih baik makan singkong hari ini yang sudah jelas, sudah terjamin daripada makan ayam besok tapi kan belum jelas ada atau tidaknya seperti itu. Iya, iya. Tapi bicara soal bagaimana tentang jamin menjamin dalam yang akan kita bicarakan ini, kira-kira nama dari Asmaul Husna apa yang paling relevan dengan topik kita pagi hari ini? Baik. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna jaminan atau penjamin adalah nama Allah Al-Kafil. 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 Dan ini disebutkan di beberapa ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 91. Allah taala berfirman, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan apabila kalian berjanji maka tepatilah janji kalian dengan Allah apabila engkau telah berjanji, dan apabila engkau telah bersumpah dengan menekankan sumpah tersebut, apalagi dengan membawa nama Allah, maka penuhilah sumpah tersebut. Dan sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah-sumpah kalian. Mana kata kafil di sini di akhir ayat, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Asy-Syaukani. Keduanya sama-sama menyebutkan makna yang kurang lebih sama, yaitu bahwasanya mana kafil itu ada 3 macam. Itu sebagai syahid, sebagai saksi, atau hafidh sebagai penjaga, atau dhamin atau sebagai penjamin. Jadi mana kafil itu adalah dia bisa bernama sebagai saksi, penjaga, ataupun penjamin. Dan ada juga yang mengatakan makna kata kafil itu adalah raqib, yaitu mengawasi. Karena yang namanya orang
menjamin pasti ada tuntutan dia mengawasi. Misalnya kita menjamin kepada hidup seseorang. Misalnya orang tua itu kan ketika dia seorang laki-laki ketika memposisikan dirinya, dia berani melamar anak orang, seorang wanita, otomatis kan secara tidak langsung dia ingin menjamin hidup wanita yang dia jadikan sebagai istri. Ketika dia punya anak, maka secara tidak langsung harusnya dia punya kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Ketika seorang suami menjamin, ya otomatis dia akan memperhatikan, akan mengawasi keluarganya, tidak dibiarkan begitu saja. Idealnya begitu ya, memang ya. Wong namanya jangankan manusia ya, yang lebih rendah daripada itu misalnya. Kalau kita punya ternak ayam, kucing, kambing dan sebagainya, ketika kita ingin sedikit memberikan jaminan dengan memberikan makan kepada hewan ternak kita, ya nggak mungkin hewan ternak kita lepas begitu saja ya, kita akan awasi. Kalau kita kehilangan, kita cari kemana dan seperti itu. Jadi ini maknanya kurang lebih satu sama lain saling berkaitan. Yang namanya menjamin, dia juga akan menjaga, akan mengawasi yang dia jamin. Iya, memang relate antara satu dengan yang lain dalam makna yang tadi disebutkan. Ketika kita bicara soal Allah ya, ketika Allah memberikan jaminan kepada kita, maka pengawasannya pun jangan kita sepelekan ya. Karena apalagi kalau kita sudah merasa begitu banyak jaminan yang Allah beri, begitu banyak hal kenyamanan yang Allah berikan, maka itu semua akan berimbas pada pengawasan yang kita tidak boleh lengah dengan hal itu gitu. Nah itu kan tadi disebutkan dari ayat-ayat Al-Quran ya. Biasanya kan di banyak nama yang sudah kita bahas, ternyata nama itu tidak hanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran saja gitu. Kalau nama ini apakah mungkin ada penyebutan dalam riwayat-riwayat hadis yang lain, Ustaz? Ya, dalam sebuah hadis yang menyebutkan sebuah kisah tentang dua orang dari Bani Israel, kisah dari kaum terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menceritakan kisah tentang salah seorang Bani Israel yang dia ingin meminjam uang kepada temannya yang sama-sama Bani Israel sejumlah kurang lebih 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau kita uangkan ya sekitar 4 miliar lah, 4 miliar seperempat gitu ya. Jumlahnya tidak kecil, bahkan sangat besar. Maka umumnya orang kalau ketika ada orang berhutang dengan kita tapi hutangnya kecil kan kita nganggap remeh, biasalah, udahlah, perlu dicatat nggak nih? Cuma segitu masa dicatat kan gitu. Tapi ketika jumlahnya besar ya, apalagi misalnya hutang sejumlah itu kan rata-rata bukan jarang yang personal ya, jarang sekali secara perorangan itu hutang jumlahnya sampai 4 miliar kan jarang, paling antar perusahaan atau badan usaha dan sebagainya. Ketika hutang dengan jumlah besar kan butuh yang namanya ada saksi, ada yang nulis, ada yang jamin gitu kan, takutnya orang yang berhutang kabur dan sebagainya. Maka ketika si penghutang ini ingin berhutang dengan temannya dengan jumlah uang yang tidak sedikit, 1.000 dinar, maka otomatis orang yang punya uang tersebut mengatakan, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Aku ingin ada saksi yang menjadi saksi antara kita berdua, akad utang, agar ada saksi. Tapi ternyata orang yang mau berhutang tersebut mengatakan, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah lah yang menjadi saksi. Kemudian yang kedua bertanya lagi, "Fa'tini bil kafil." Maka datangkanlah, saya butuh ada penjamin. Di sini syahid dalam hadis ini, orang yang akan memberikan hutang tersebut meminta ada penjamin. Dikhawatirkan yang berhutang itu suatu saat barangkali meninggal atau mungkin kabur, tidak bisa menjauhkan, paling tidak ada yang bisa menjamin. Posisi yang penjamin ini, penjamin yang menjamin orang yang berhutang ini bisa dia menggantikan, dalam artian kalau ternyata yang berhutang ini meninggal, berarti si penjamin inilah yang akan nyaur, yang akan membayar hutang tersebut. Termasuk diantara bentuk usaha yang harus dilakukan oleh orang yang menjamin orang yang berhutang itu, ya dia akan mengawasi. Jangan sampai orang ini kabur nih, karena kalau orang ini kabur, saya juga yang kena kan gitu. Harus menjaga ini, harus mengawasi, mengingatkan, oh kamu punya hutang, ingat kamu punya hutang, waktunya
waktunya angsuran, diingatkan seperti itu. Dan ternyata ketika orang tersebut minta kafil, minta penjamin, dia mengatakan kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai penjaminnya. Tapi karena orang yang berhutang ini dan orang yang memberi hutang keduanya sama-sama memiliki keimanan yang kuat, kemudian orang yang memberikan hutang mengatakan menerima sodaqta, ya saya setuju bahwasanya Allah lah yang menjadi saksi dan menjadi penjamin. Akhirnya singkat cerita, orang yang berhutang ini pergi keluar pulau, dia naik kapal keluar pulau untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang untuk melunasi hutangnya. Tapi ternyata setelah sekian lama, ketika dia mau kembali di waktu yang sudah ditentukan, kalau hutang itu kan ada batasnya, batas kesepakatan. Kamu saya beri hutang, akhir batas pelunasan sekian gitu ya. Nah, ketika sudah datang batas akhir pelunasan, orang tersebut ingin berusaha kembali pulang ke kampungnya untuk membayar hutang, tapi ternyata tidak mendapati kapal. Kapalnya tidak ada. Kalau sekarang mungkin transportasi mudah ya, hampir tiap hari itu ada kapal gitu ya. Kalau zaman dulu kan, atau mungkin zaman sekarang pun masih ada sebagian pulau, kalau kita akan bepergian ke pulau terpencil, biasanya kita itu kapal itu biasanya paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan cuma 2 kali atau berapa kali seperti itu. Akhirnya dia tidak bisa melakukan itu, dia ambil kayu kemudian dia lubangi, dia kasih uang sebesar 1.000 dirham, 1.000 dinar, kemudian dia tulis kertas, dia tulis bahwasanya uang ini dari si fulan untuk si fulan untuk membayar hutang. Dia masukkan, kemudian kayunya dia tutup, kemudian kayunya dia lempar ke laut. Dan dia mengatakan dan berdoa pada Allah, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Ya Allah, engkau maha tahu bahwasanya dulu aku pernah berhutang pada fulan 1.000 dinar. Dan ketika dia minta saksi dan minta penjamin, aku katakan engkaulah sebagai penjaminnya. Kemudian dilempar. Ketika orang yang memberikan hutang ini pada ketika masa untuk melunasi datang, orang yang memberikan hutang ini senantiasa pergi ke tepi pantai untuk menunggu kapal datang, barangkali temannya yang dulu berhutang datang pulang, tetapi ternyata ditunggu nggak datang. Akhirnya menemukan kayu yang niatnya buat kayu bakar, tapi ketika dibelah ternyata di situ ada uangnya dan tertulis. Akhirnya setelah dia mendapatkan uang tersebut, orang yang berhutang ini datang lagi membawa uang 1.000 dinar. Niatnya mau membayar, tapi ternyata dikatakan, saya sudah dapatkan uang dari yang telah engkau masukkan ke dalam kayu tersebut. Akhirnya selesai perkara, dan di situ tadi yang syahid yang kita katakan bahwasanya makna kafil itu adalah sebagai penjamin. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya pada hadis tersebut ada anjuran ketika kita ada akad utang piutang, itu dianjurkan adanya saksi dan ada penjamin, apalagi kalau jumlahnya besar ya. Dan mendatangkan kita meminta adanya penjamin adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Bahkan itu adanya penjamin ini agar orang yang memberikan hutang itu merasa tenang, merasa nyaman. Ini kalau bicara soal hutang piutang ya, ini kayaknya perlu di garis bawahi juga untuk bicara soal transaksi ya, karena kebetulan agak relate juga. Ternyata bicara soal jamin-menjamin pun dalam muamalah keseharian itu sangat penting ya. Iya. Apalagi bicara soal saksi, bicara soal transaksi hutang piutang, dan menjadi kebutuhan kalau ada sebuah jaminan gitu. Ini baru komunikasi antar manusia aja loh. Ini memang penting ya. Ini sedikit barangkali sedikit melebar sedikit berkaitan masalah hutang. Adanya penjamin itu memang memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang bagi orang yang memberikan hutang. Karena banyak kasus yang mungkin kaum muslimin sudah pernah, ada sebagian yang merasakan tersendiri, kalau orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang, pertama kali yang berhutang itu datang dengan wajah senyum. Wajah memang namanya orang butuh gitu ya. Tapi ketika sudah diberikan hutang, ternyata lambat laun terkadang kejadian orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang memberikan hutang.
Dan Kan udah banyak berita yang itu kan soal kadang itu. dilema juga ya, dilema bagi orang yang memberikan hutang, inginnya nolong, tetapi ternyata di akhirnya dia sendiri yang dipukul sama apa namanya orang yang berhutang kepada diri. Tapi ketika itu karena dia tidak ada penjamin. Tapi kalau ada penjamin kan, ketika orang yang berhutang ini tidak bisa memberikan hutang atau mungkin orang ini agak susah, ingin kabur dan sebagainya, ada penjamin yang bisa menggantikan posisi orang yang berhutang tersebut. Ya, karena kadang janji manis dan kata-kata yang sifatnya meyakinkan pun itu nggak cukup gitu. Walaupun kadang ada seseorang yang berhutang dan dia tidak memiliki jaminan gitu, karena memang butuh sekali dan dia kemudian berhutang pada orang yang memang dia rasa bisa membantu. Tapi dari dia sendiri walaupun tidak ada jaminan, dia sudah meniatkan diri untuk pada waktunya nanti bakal membayar dengan bekerja gitu. Cuma karakter orang kan beda-beda. Ada yang bahkan ketika awal berhutang lihatnya lah sama dia ini ntar nyarutangnya gampang gitu kan. Karakter orang beda-beda dalam hal itu gitu. Jadi menggampangkan ketika seseorang itu berhutang dan dia tidak memiliki itikad yang kuat, tidak ada niat yang kuat untuk membayar, apalagi meremehkan, ya itu agak susah. Tapi ketika seorang itu memang ketika berhutang dia niat untuk membayar, dan hutangnya ini dalam hal-hal yang memang dia memang membutuhkan dan ada itikad yang baik, insya Allah Allah akan membantu orang tersebut. Dan sedikit juga tadi disebutkan bahwasanya Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan di antara faedah hadis dari kisah yang tadi kita sebutkan, kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang itu berserah diri kepada Allah secara totalitas dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan menolong orang tersebut. Ketika berhutang, orang Bani Israel yang berhutang kepada temannya, dia pasrah, bertawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan orang yang punya uang pun yang memberikan hutang, dia pasrah, tawakal. Karena kan ketika uang sudah diberikan pada orang yang hutang kan dia tidak bisa apa-apa. Dia bisa hanya pasrah saja. Seandainya orang ini kabur kan dia sudah tidak bisa apa-apa gitu ya. Tapi perlu diingat, bentuk tawakal yang dilakukan oleh orang yang berhutang tersebut tidak hanya sekedar pasrah saja, tapi dia bekerja, ada usaha. Bentuk tawakal yang dia lakukan ada usaha. Dengan cara bagaimana? Dia bekerja keluar pulau, ya mungkin Pak di kita mungkin kayak kerja luar negeri gitu ya, memang sungguh-sungguh untuk membayar hutang tersebut. Dan dia bahkan sampai apa namanya mencari kayu dengan wasilah seperti itu ya. Tapi kalau kekuatan keimanannya tidak sebesar orang tersebut, jangan coba-coba. Takutnya nanti uangnya hilang, nggak ada yang jamin gitu. Seperti itu. Dan dia karena keimanan dan ketakwaannya, karena totalitas tawakal dia pada Allah, disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, Allah membantu orang tersebut, memberikan pertolongan dengan sampainya uang yang dia masukkan ke dalam kayu sampai kepada orang yang dituju. Bukan lewat ekspedisi, tidak lewat apapun dan lain sebagainya, itu sudah sampai itu ya. Tapi bicara soal menyinggung soal utang piutang tadi ya, jadi keinget bahwa ini yang masih jarang dilakukan oleh transaksi dua orang muslim yang mengadakan transaksi utang piutang, yaitu mendatangkan saksi gitu. Karena banyak orang dengan oknum dan niatan buruk ketika ditagih, apalagi dia mungkin membawa pengacara atau apa, karena ini orang susah-susah ditagih dengan gampangnya, kan nggak ada saksi yang melihat kita melakukan transaksi gitu. Makanya kalau menjadi hal yang serius, masalah yang besar, saksi menjadi hal kebutuhan yang primer dalam masalah ini gitu. Ya memang mendatangkan saksi dan pencatat ya, pencatat yang bagian apa namanya sebagai katib dan saksi, kalau saksi dalam hutang itu kan bisa opsi 2 orang laki-laki ataupun 1 laki-laki dengan 2 wanita. Jadi kalau saksi dalam hal muamalah mali ya, muamalah harta, biasanya saksinya itu laki-laki 2 atau 1 laki-laki 2 perempuan atau 4 perempuan. Ini 1 laki-laki dihargai 2. Ya, tapi ini apa namanya? Ini memang hukumnya sunnah, tidak diwajibkan, gitu ya. Memang untuk menjaga merasa keamanan, apalagi dengan jumlah yang sangat besar. Tapi ya biasanya sih ketika jumlahnya cuma sedikit, ya nggak ada masalah. Tapi ada kalanya jumlah yang sedikit pun perlu, apalagi sedikit kemudian apa namanya berulang. Misalnya ada orang ini yang sering kasus terjadi,
kasus apa namanya orang pedagang ya, pedagang kecil-kecil warung-warung itu kan kadang ada tetangga yang utangnya mungkin sedikit, cuma setengah kilo gula, tapi tiap hari, kan itu kan kalau nggak dicatat bahaya. Sedikit Tidak, tapi dia member ya nah itu bisa. terus-terusan. Bahkan apa namanya ada yang sampai menulis bahwasanya kalau bom atom itu menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, sedangkan bom utang itu menghancurkan warung-warung yang kecil-kecilan itu. Gitu. Iya, iya. Dan ini sangat real terjadi di komunikasi utang piutang dalam jumlah yang kecil, apalagi di warung-warung gitu. Dan itu memang perlu. Beda kalau seandainya hutang 5.000 gitu ya. Misal antum hutang ke anak atau sebaliknya hutang 5.000. Sebentar kita mau mengamalkan ini, panggil saksi 2 orang, ada katibnya. Ya agak berlebihan juga mungkin ya. Lihat kondisi mungkin ya. Karena kan mendatangkan saksi bukan hal yang wajib banget dalam hal ini. Tergantung kondisinya seperti itu. Tapi bicara soal al-kafil ini jadi teringat di banyak kasus ya. Apakah nama ini pada pembahasan-pembahasan yang sudah kita sebutkan itu identik dengan muamalah atau yang dirasakan oleh seorang muslim saja gitu. Sementara jaminan Allah itu di beberapa hal tertentu kan memang tidak hanya ditujukan untuk kaum muslim saja. Nah, apakah nama ini identik dengan muslim saja atau memang bersifat umum? Nama al-kafil yang bermakna sebagai penjamin ini tidak hanya berlaku untuk kaum muslimin atau kaum mukminin saja, tetapi berlaku untuk semua makhluk Allah. Ada beberapa hal yang memang berlaku secara umum. Di antara misalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kan menjamin rizki setiap makhluknya. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka dialah yang menjamin untuk kelangsungan hidup makhluk tersebut. Bahasa kita mungkin bahasa Jawanya kayak ngopeni gitu ya. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah lah yang akan mengkafil atau menjamin rezeki mereka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi kecuali Allah lah yang telah menjamin rizkinya. Allah yang akan memberikan rezeki kepada mereka semua, meskipun secara kadarnya tidak semuanya sama, tetapi semuanya itu dapat jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kalian pada Allah dan pilihlah cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Karena seseorang itu dia tidak akan wafat, tidak akan meninggal kecuali kalau sudah sampai kepadanya jatah rizkinya dan dia sudah habis masa ajalnya. Maksudnya seorang itu kalau sudah meninggal berarti itu tandanya dua. Yang pertama memang masa hidupnya sudah habis, yang kedua jatah rizki yang telah Allah tentukan itu sudah sampai kepada dia semua. Kalau orang itu jatah rizkinya belum dia dapatkan semua, dia tidak akan meninggal. Dia akan meninggal kalau sudah dapat jatah rizkinya. Jadi Allah sudah menjamin setiap orang itu punya jatah rizkinya masing-masing. Dan Allah menjamin semua makhluknya. Tidak hanya sekedar untuk orang-orang yang beriman saja. Seperti itu. Nah, ini yang menarik dari yang topik kita bahas, bahwa selama jaminan Allah, kalau kita bicara soal rizki ya, belum semuanya kita makan, maka ajal kita akan tetap ada ya. Makanya banyak video-video di media sosial yang judulnya 1 detik di depan kematian, atau 1 detik di depan ajal, atau cuma 1 senti, berapa senti di depan kematian. Kita menilainya begitu karena harusnya kejadian itu membuat orang ini lewat gitu, tapi ternyata ya masih hidup. Berarti memang jaminan Allah tuh belum selesai di situ, karena memang rezeki Allah masih ada di sana dan belum dia makan semua seperti itu. Makanya kalau kita kemudian bicara soal bagaimana seseorang mendapatkan jaminan dari Allah, berarti tidak hanya pada muslim saja ya, apalagi bicara soal rizki. Nah kemudian dari jaminan-jaminan itu, kalau kita larikan ke muamalah Ustaz, apakah ada amalan-amalan yang mendapatkan jaminan dari Allah, atau amalan-amalan yang mengantar pada jaminan kita dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala Ustaz? Ada beberapa amalan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya jaminan ketika kita melakukan sebuah amal tersebut.
Misalnya kalau gambaran secara umum ya, ini contoh yang pertama adalah contoh yang sifatnya umum. Yang pertama adalah bahwasanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 96 bahwasanya orang yang bertakwa pada Allah apabila suatu kelompok manusia baik itu di desa, di kota, di suatu negeri, ketika mereka bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjamin dengan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Jadi di sini ada jaminan bahwasanya Allah akan menurunkan keberkahan pada rizki yang Allah berikan, yang dari langit ataupun dari bumi, tapi syaratnya kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa pada Allah. Kemudian ada contoh yang lain, ini tadi sifatnya umum ya, ada yang sifatnya spesifik. Misalnya ada amalan sedekah. Ketika seseorang itu bersedekah, ikhlas karena Allah, maka di situ ada jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah Allah akan mengganti apa yang telah kita sedekahkan. Allah SWT berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Jadi situ ada jaminan ganti ketika kita bersedekah, tapi syaratnya ya tetap harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan juga misalnya ada contoh yang lain. Misalnya Allah menjamin, memberikan jaminan bagi orang-orang yang membangun masjid atau punya andil dalam membangun masjid. Dia ikhlas karena Allah melakukan hal ini, memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, dia ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan jaminan dengan bangunan yang semisalnya nanti di surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislahu." Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah lillah, karena Allah ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia masjid juga yang semisalnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain adalah tadi yang sama yang ada kaitannya, mungkin ini sebagai dalil lain penguat dari pembahasan yang hadis tentang kisah Bani Israil tersebut, yaitu ketika seorang itu bertawakal secara totalitas pada Allah, bertawakal secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan, menyebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tapi ya tadi ya, maksud dari tawakal ini tidak hanya sekedar berpasrah diri saja tanpa ada action gitu ya. Harus ada actionnya, harus ada usahanya. Kita bertawakal pada Allah, kita pasrahkan hasilnya pada Allah, tapi kita harus ada usaha yang benar agar bertawakal itu adalah dengan tawakal yang benar. Tidak hanya sekedar pasrah, kemudian dia hanya sekedar duduk di rumah, tidur-tiduran, tidak melakukan apa-apa, menunggu langit menurunkan hujan emas, ya itu tidak terjadi. Itu beberapa contoh baik secara umum ataupun secara khusus yang mendatangkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya jaminan ini kan, adanya jaminan ini adalah sebagai motivasi bagi kita agar bisa lebih giat dalam beramal kebaikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menarik tadi ketika disebutkan bahwa orang yang membangun rumah Allah di dunia ini, maka dia akan mendapatkan jaminan rumah di surga gitu. Bahasa itu seolah memberikan makna yang luas bahwa orang yang membangunkan berarti ya dia punya uang banyak, bangunlah satu masjid, satu paket gitu, dia dapat jaminan rumah di surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mungkin dia cuma donatur satu semen doang, atau dia nggak punya duit sehingga dia sumbangkan tenaganya. Kalau di zaman sekarang di desa-desa kita mengenal ada istilah apa sih, gotong royong lah bahasa Indonesianya gitu. Jadi orang ini datang cuma nyumbang tenaga.
Ada yang datang cuma nyumbang pisang goreng tadi. Jadi ibu-ibu ini, ini bangun masjid nih pahalanya gede. Saya ada pisang nih panen, bikinlah makanan gitu. Apakah orang-orang dengan dukungan support yang kecil-kecil seperti ini masuk dalam ranah yang kita bahas tadi, dibangunkan rumah di surga gitu? Ya, tiap-tiap orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dalam artian ini pahala ini tidak hanya sekedar buat orang yang membangun masjid secara Utuh ya, total, gelontoran dana gitu. dari tunggal gitu, dari satu orang gitu ya. Dengan gotong royong pun masing-masing akan mendapatkan pahala tersebut. Seperti itu. Dan hadis lain juga menyebutkan seperti hal yang sama, meskipun hanya sedikit yang diberikan, dia juga akan mendapatkan pahala ya sesuai dengan apa yang dia berikan. Tapi ada satu poin yang mungkin perlu kita ingatkan ya bagi kita pribadi dan sama sekalian, yang terjadi kadang di sebagian tempat, saya tidak mengatakan semua, di sebagian tempat ada fenomena di mana masyarakat itu rajin dan semangat untuk mendirikan, membangun masjid, tetapi kurang semangat dalam memakmurkan masjid. Iya. Jadi yang terjadi, ada beberapa tempat yang mungkin kadang kita sayangkan, masjidnya megah dengan ornamen yang Masya Allah, yang sangat bagus, dengan bangunan yang tinggi, megah, luas gitu ya. Masjid yang harusnya bisa diisi dengan 30-40 soft, tapi ternyata yang sholat setengah soft, seperempat soft. Jadi kadang orang itu semangat mendirikan masjid, tetapi kurang semangat dalam memakmurkan masjidnya. Ini yang beda banget kalau kita bandingkan dengan zaman orang tua kita dulu ketika kita masih kecil ya. Masjid di sebuah kampung tuh masih jarang. Yeah. Mungkin satu desa atau satu area luas masjidnya satu, jadi semua ngumpul di situ. Kalau sekarang hampir tiap RT gitu. Yeah. Kalau dalam RT itu ada beberapa perumahan, tiap perumahan ada musola-musola. Tapi dengan semakin banyak pembangunan tempat masjid, intensitas orang dan kapasitas orang yang masuk yang harusnya menampung lebih banyak orang malah nggak ada gitu. Suka miris ketika orang datang, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imami, dia juga yang makmum gitu. Dan itu pemandangan yang banyak terjadi di zaman sekarang gitu. Tapi bicara soal jamin menjamin ini, kalau tadi kan kita banyak menyinggung bahwa jaminan itu datang dari Allah gitu. Kalau kita bawa topik ini ke obrolan sesama manusia dengan sebutlah meminta jaminan kepada seseorang dalam muamalah kita sehari-hari, apakah ini bukan sebuah pelanggaran syariat? Jadi kita meminta jaminan kepada orang lain atau meminta orang lain menjadi penjamin, itu dibolehkan dalam syariat. Kalau misalnya tadi ya contoh kita pembahasan dari awal berkaitan masalah hutang piutang, jaminan itu bisa berupa barang, dalam artian misalnya gini, ada orang berhutang uang pada kita berhak atau boleh saja minta jaminan, misalnya jaminannya sertifikat rumah atau jaminan sertifikat kendaraan, seperti itu. Dan itu bukan sebuah larangan ya, asal keduanya saling sepakat gitu ya bisa. Atau jaminannya berupa orang, maksudnya ada orang lain yang menjamin kalau seandainya tadi orang yang berhutang tidak mampu membayar atau terkena musibah, ya nanti penjaminnya akan membayarkan. Selama dalam hal yang memang manusiawi, dalam artian masih masuk akal, tidak masih mampu dilakukan oleh seorang manusia, ya dibolehkan saja. Tapi kalau dalam hal yang melampaui batas di luar kemampuan dia, tidak boleh. Misalnya kadang ada sebagian ya ada beberapa kelompok-kelompok yang sesat, yang biasanya kadang kelompok sesat itu terkadang kelompok sesat itu tidak jauh dari masalah uang. Misalnya pimpinan kelompok tersebut mengatakan, kalau kamu ngasih uang ke saya sekian juta, saya jamin masuk surga. Nah itu kan dia memberikan jaminan tapi di luar kemampuan dia, itu kan tidak boleh. Tapi ketika memberikan jaminan dalam perkara-perkara yang memang manusia mampu, ya dibolehkan. Selama hal itu memang dalam perkara yang memang mampu dilakukan oleh manusia, maka itu dibolehkan dan akadnya itu jelas. Dalam Islam juga, dalam pembahasan fikih atau fikih muamalah juga ada pembahasan masalah kafalah ataupun doman atau masalah jaminan. Dan masalah jaminan itu juga sudah berlaku, umat-umat terdahulu juga melakukan hal yang sama. Misalnya di sini disebutkan dalam surat Yusuf, dalam kisahnya Nabi Yusuf yang mungkin kaum muslimin sudah pernah mendengar kisah tersebut,
Bahwasanya di antaranya adalah dalam firman Allah surat Yusuf ayat ke-78, Allah Ta'ala berfirman, Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhon kabiran fakhud ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Ketika Nabi Yusuf membuat sebuah membuat skenario barang milik kerajaan dimasukkan kepada tas milik saudara sebapak dan seibunya, yaitu Binyamin. Kemudian ketahuan bahwasanya yang mencuri barang curian itu ada di Binyamin itu, kemudian otomatis saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ini akan ditahan. Tapi saudara yang lain, yang 10 orang yang beda ibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, khawatir kalau saudaranya ini ditahan, karena kalau dia pulang ketemu bapaknya bingung jawabnya gimana. Akhirnya mereka mengatakan, ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhun kabirun fa'uqadan ahadana makana. Wahai Aziz, yang dimaksud ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya saudara kita ini punya bapak yang sudah tua. Bagaimana kalau seandainya ditukar? Saudara kita pulang ke rumah, biar salah seorang dari kami saja 10 bersaudara ini yang jadi pengganti sebagai penjamin. Penjamin bahwasanya saudara kita yang ketangkep barang curian ada pada dia tidak kabur. Salah satu dari kita sebagai penjaminnya. Itu. Tapi ya ini kan harus sesuai dengan keridhaan tidak hanya dari kita, tapi ada keridhaan dari orang yang merasa dirugikan tersebut. Ada unsur kesepakatan bersama di situ berarti. Kemudian di ayat yang lain di surat yang sama, surat Yusuf ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa nabihi za'im. Penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku akan menjaminnya. Ini ada bentuk jaminan, ada barang hilang, barang siapa yang menemukan barang tersebut akan saya jamin akan diberikan balasan dengan berupa makanan. Jadi istilah jaminan itu memang sudah ada di umat-umat terdahulu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, contohnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam An-Nasai, bahwasanya biasanya Nabi SAW ketika diminta untuk mensolati jenazah, beliau kan nanya dulu, jenazah ini punya utang nggak? Kalau punya utang, punya harta warisan nggak? Ada. Oh, berarti otomatis kan ada harta warisan yang akan digunakan untuk bayar utang. Nabi SAW menyelatkan. Kalau kemudian ada jenazah yang datang, punya utang nggak? Punya. Punya harta warisan nggak? Enggak. Ada yang jamin nggak? Kalau nggak ada, beliau nggak mau sholati. Oh, ya. Ini pengaruhnya ke bahkan Nabi mau mensolati dan tidak mau mensolati ya. Dengan adanya si penjamin atau jaminan ini. Gitu. Tapi ketika Rasulullah tanya, ada jenazah minta disolati, waktu itu pernah kejadian Rasulullah diminta untuk mensolati jenazah, kemudian ditanya, punya utang nggak? Punya. Ada warisan nggak? Nggak ada yang jamin. Maka Rasulullah tidak mau menyolati. Sallu ala sahibikum, kalian saja yang sholat ini, teman kalian. Tapi kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dainuhu alayya, hutangnya itu saya yang nanggung. Kemudian baru Rasulullah mau menyolati. Karena seorang itu kan ketika meninggal dia punya hutang, posisinya itu menggantung dengan hutangnya. Kan seorang mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, dia tidak akan masuk surga kalau dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Gitu. Jadi penjamin itu adalah suatu hal yang dalam kondisi tertentu ini adalah sangat penting. Karena faedahnya kurang ketika Rasulullah mensolati orang tersebut, sedangkan orang tersebut masih punya beban hutang yang harus dia lunaskan kepada orang lain, seperti itu. Ya, ini makanya menjadi hal yang serius sampai kita dapati hampir di setiap kali kita taziah ya. Hampir di setiap kali taziah pasti tidak pernah kelewat pembawa acara ataupun perwakilan dari pihak keluarga menyampaikan ke semua orang yang bertaziah di situ, jika ada dari si mayit ini hak anak Adam yang belum terbayarkan, agar
minta tolong menghubungi keluarganya. Bukan karena kemudian hanya sekedar menjadi kata-kata doang, tapi ini nih berpengaruh ke masa depan si mayit di alam kuburnya gitu kan. Bagaimana bisa ketika dia sebenarnya punya hutang dan ini tidak membereskan, maka bakal menjadi hal yang mungkin menyiksa dia di alam kuburnya. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Ya, makanya ungkapan dari apa namanya bagian yang tadi ya, yang mengatakan bahwasanya barangkali jenazah ini punya hutang, nanti hubungi keluarga. Ungkapan dia mengatakan kalau ada yang masih ada keterikatan atau kaitan dengan masalah hutang dengan si mayit, hubungi keluarga, berarti kan secara otomatis dia ingin menyatakan bahwasanya keluarga si mayit ini sebagai penjamin atas utang-utang yang dimiliki oleh mayit tersebut. Iya, iya. Nah, sejenis dengan itu, kita balik ke soal bicara bagaimana seseorang selalu ingin hidup dalam jaminan ya. Kan banyak di antara kita pasti ambisi hidupnya adalah hidup dengan nyaman di masa akhir gitu. Makanya ada fenomena sebagian orang yang ingin hidupnya terjamin kelak dengan mungkin dia rajin belajar, rajin menabung, memiliki aset, memiliki jaminan-jaminan masa tuanya. Hal seperti ini bahkan dia berusaha untuk bisa mendapatkan mungkin jatah pensiunan. Hal yang seperti ini, fenomena yang seperti ini, bisakah kita sebut sebagai kekhawatiran seseorang dengan masa depannya gitu kan? Padahal kan rezeki orang sudah diatur. Andai dia punya aset banyak, ya kalau memang rezekinya dia selesai di situ, aset itu bakal Allah hilangkan dengan seketika, gampang aja. Tapi pemahaman ini loh bahwa saya ingin hidup nyaman, maka saya harus punya jaminan di hari tuaku. Makanya saya menabung dan saya punya simpanan. Nah, pemahaman seperti ini dibenarkan atau tidak? Kekhawatiran seseorang terhadap apa yang akan dia alami di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan dia membuat sebuah perencanaan yang matang yang banget matang. bahkan. Sebenarnya manusiawi saja, boleh-boleh saja, asal kekhawatiran itu tidak berlebihan. Iya. Tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, asal perencanaan yang dia lakukan adalah perencanaan yang sifatnya mubah, tidak melanggar syariat. Misalnya, karena ada sebagian orang yang oh ya, anak saya nanti ke depan butuh untuk biaya pendidikan, untuk biaya ini dan lain sebagainya, dia kemudian menabung, membuat alokasi-alokasi khusus. Ini tabungan khusus buat sekolah, ini tabungan untuk khusus bangun rumah, ini tabungan khusus untuk biaya kuliah dan lain sebagainya. Dia membuat sebuah perencanaan dengan cara menabung dan sebagainya. Ini sebenarnya dibolehkan, boleh-boleh saja, itu suatu hal yang mubah, dibolehkan. Tetapi syaratnya selama dia tidak jangan sampai gara-gara menabung ini menjadikan dia kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalnya dia menabung kemudian di lembaga yang ribawi karena ingin mengharapkan bunga ataupun riba yang sangat besar, karena dia ingin mendapatkan kelipatan keuntungan yang sangat besar di akhir nanti. Atau jangan sampai menabungnya ini menyebabkan dia tidak melaksanakan kewajiban. Misalnya dia tidak membayar zakat, uang sudah dapat banyak, dia menabung rajin, sudah uang tersebut jumlahnya banyak, sudah mencapai 1 tahun hijriah, tapi kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya dengan alasan ini buat masa tua saya, padahal belum tentu dia tua gitu kan. Maksudnya belum tentu orang tersebut umurnya itu bisa sampai tua gitu kan, seperti itu. Apalagi misalnya kemudian gara-gara dia nabung, kemudian orang tuanya sakit, nggak dibantu biaya pengobatan, kemudian ada tetangganya yang kelaparan, dia tidak bantu dengan alasan janganlah ini uang buat masa depan gitu. Padahal kan ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dengan uang tersebut. Kemudian ketika seorang mencari pekerjaan yang bisa memberikan jaminan di masa tua atau di masa pensiun dan sebagainya, itu ya hal lumrah lah. Itu suatu hal yang memang logis saja, tidak ada masalah gitu ya. Asal jangan sampai dia melakukan pelanggaran syariat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Karena ini sudah menjadi rahasia umum ya. Ada sebagian pekerjaan yang menjadi incaran banyak orang. Kita tidak perlu menyebutkan secara spesifik ya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memang gambaran masyarakat ini sudah, kerjaan ini memberikan jaminan di masa tua. Sehingga orang itu berbondong-bondong fokus untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Bahkan yang menjadi miris adalah ketika masyarakat sampai sikut kanan sikut kiri untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.
dengan cara menyuap, dengan cara mungkin waliyadzubillah ada sampai perdukunan, misalnya datang ke dukun minta supaya anaknya diterima di pekerjaan ini, menyuap, dia anaknya ingin dimasukkan ke lembaga tertentu, kemudian dia nyuap atasannya agar anaknya diterima di pekerjaan tersebut. Itu kan yang berlebihan lah, ini melakukan pelanggaran syariat. Hal ini ya jelas tidak dibenarkan dalam syariat. Karena yang perlu kita ingatkan bahwasanya yang bisa, kalau kita ingin mendapatkan jaminan hidup ya kita harus senantiasa ngikutin jalur yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika kita sudah bersusah payah sampai melanggar syariat untuk mendapatkan pekerjaan yang dikatakan sebagai pekerjaan yang bisa menjamin di masa tuanya, ternyata Allah memberikan takdir yang lain. Dia tidak umur panjang, atau dia korupsi sehingga kena kasus, sehingga akhirnya dia mengakhiri masa hidupnya di penjara dan sebagainya. Jadi melakukan perencanaan, baik perencanaan berupa menabung, mencari pekerjaan yang secara umum memang dia bisa merasa tenang di akhir hidupnya, di masa tuanya, itu selama caranya benar, tidak melanggar syariat, itu wajar-wajar saja, tidak mengapa seorang tersebut. Artinya itu masih manusiawi dan lumrah ya ketika seseorang punya perencanaan, sebut itu sebagai sebuah perencanaan, bukan menjadi hal yang menghalangi dia untuk memberikan hak yang lebih perlu pada orang lain gitu. Kayak misal tadi disebutkan, ya betul bahwa kita punya perencanaan mungkin biaya pendidikan untuk anak, tapi orang tua sakit bukan berarti aduh ini uang nanti buat calon kuliah anak saya, padahal anaknya masih SD gitu ya. Dia seolah terlalu khawatir dengan rezeki anak di usia ketika masuk masa kuliah gitu. Padahal hak orang tua lebih dibutuhkan lebih dulu ketika memang dia lagi sakit seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal jaminan-jaminan tadi, sebenarnya dalam agama Islam ini ada nggak sih penganjuran-penganjuran tentang bagaimana pola hidup, bagaimana cara hidup yang baik agar dia bisa mendapatkan hidup yang lebih terjamin atau keyakinan yang lebih terjamin terhadap masa depannya kelak, Ustaz? Jadi perlu kita ingatkan bahwasanya jaminan hidup itu kan tadi judulnya agar hidup terjamin. Tapi yang dimaksud dengan hidup ini kan tidak hanya, meskipun orang biasanya yang terbayang ketika masalah hidup ya hidup di dunia. Padahal hidup kita perlu ada jaminan untuk kehidupan kita, tidak hanya sekedar hidup di dunia saja, tetapi hidup di akhirat. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang bersusah payah, bahkan sampai menghalalkan segala cara demi untuk terjaminan hidup, demi supaya terjamin hidupnya di dunia, padahal ketika dia melakukan pelanggaran syariat akan berakibat hidup di akhirnya nggak terjamin. Maksudnya nggak terjamin bahagia, gitu ya. Maka kita perlu ada action atau melakukan tindakan-tindakan bagaimana caranya agar kita itu bisa terjamin hidup kita. Tidak hanya sekedar di dunia, tapi di akhirat. Dan yang bisa memberikan jaminan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan, meniadakan, mengingkari usaha-usaha yang sifatnya mubah ya. Tapi kita harus meyakini bahwasanya yang menjamin hidup, yang bisa menjamin hidup kita di dunia dan akhirat dengan kehidupan yang thayyib, dengan kehidupan yang baik, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh amalan yang bisa menjadikan agar hidup kita terjamin dunia akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Karena yang namanya orang hidup pasti ketemu masalah. Bahkan orang yang bertakwa pun dia punya masalah. Tapi ketika dia bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi dia, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan secara umum yaitu ya, dengan menjalankan, namanya takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
Ketika kita senantiasa berada di koridor yang sudah digariskan oleh Allah, maka Allah akan memberikan jaminan hidup pada kita dunia dan akhirat. Dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang berbuat amal kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, maka Allah akan memberikan jaminan. Apa jaminannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan atas amal yang mereka lakukan dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Jadi di sini Allah SWT memberikan jaminan dengan kehidupan yang baik bagi orang-orang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang melakukan amal soleh. Dan orang yang beriman bertakwa itu, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak hanya sekedar jaminannya di dunia, tapi sampai di akhirat juga. Dalam surat yang lain, dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dan tidak merasa sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Di ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, Allah SWT menyebutkan wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, maka dia sudah menjadi orang yang menyandang gelar sebagai wali. Meskipun kualitas kewaliannya itu beda-beda ya, sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Dan Allah memberikan suatu jaminan. Jaminannya dua. Yang pertama adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Merasa takut apa? Para ulama tafsir menyebutkan fala khaufun alaihim, orang tersebut tidak akan merasa takut dengan apa yang akan mereka hadapi nanti di akhirat. Jadi mereka merasa terjamin, merasa bahagia, mereka merasa tidak khawatir dengan apa yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih dengan kehidupan dunia yang mereka tidak dapatkan. Apa-apa dari kehidupan dunia, harta dunia yang tidak mereka dapatkan, Allah akan jadikan orang tersebut merasa tenang dan tidak merasa sedih. Jadi orang-orang yang dijamin kehidupannya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwasanya yang namanya jaminan hidup itu tidak harus orang itu harus kaya. Berarti orang yang dijamin hidupnya sama Allah pasti harus kaya, enggak. Ya, bisa jadi orang tersebut ya punya berkecukupan meskipun tidak sekaya sebagaimana orang-orang yang lainnya, seperti itu. Jadi intinya jaminan hidup itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jaminan hidup kita terjamin di dunia dan akhirat, ya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, berarti closingan banget yang bisa kita ambil adalah bahwa kalau kita bicara soal jaminan apalagi akhirat, maka hanya Allah yang bisa memberikan jaminan itu. Yeah. Soal dia punya harta banyak, keturunan yang rapi, rumah yang megah, kendaraan yang oke, semua itu bisa jadi menjadi hal yang mensupport semuanya, karena kan kalau kita manfaatkan untuk hal kebaikan juga bakal mengarah ke sana. Tapi jelas jaminan itu kembali kepada Allah saja, seperti itu. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah berada di ujung dari pertemuan kita. Mungkin sebelum ditutup bisa ditambahkan sedikit nasihat akhir agar kajian kita lebih bermakna, Ustaz. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya semua orang ingin yang namanya hidupnya terjamin, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi perlu kita ingatkan bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin hidup kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar hidup kita terjamin dunia dan akhirat, maka tidak ada cara yang lain kecuali kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini kita ingatkan juga tidak menafikan usaha-usaha yang mubah, usaha-usaha yang memang dibolehkan dalam syariat, misal menabung ataupun usaha yang lainnya untuk kelangsungan hidup kita di dunia. Intinya kita berusaha untuk senantiasa
mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita terjamin oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Baik, itulah pemirsa di antara obrolan yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga materi ini memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baiklah, dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Maiz Cilacap, kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.